Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kus Budianto dengan NIM 1905010272. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bunga bank. Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan kepada bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Kemudian, jenis-jenis bunga bank. Jenis-jenis bunga bank terbagi menjadi dua. Yang pertama, bunga simpanan, dan yang kedua, bunga pinjaman. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Contoh, jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Kemudian, bunga pinjaman. Bunga pinjaman merupakan yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contoh, bunga kredit. Oke, baik, itu dia pengertian dari bunga bank dan jenis-jenis bunga bank. Selanjutnya, saya akan memberikan kepada saudari saya, Iin Sulistiawati. Saya Iin Sulistiawati dengan NIM 1905010261. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya Kus Budianto, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Yang ketiga, kebijaksanaan pemerintah. Bunga pinjaman dan simpanan tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Yang kelima, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Yang keenam, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Yang ketujuh, reputasi perusahaan. Bona fides suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan diberikan nantinya. Yang kedelapan, produk yang kompetitif. Produk yang dibiayai laku di pasaran, produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Yang kesembilan, hubungan baik. Bank menggolongkan nasabah antara nasabah utama atau primer dan nasabah biasa atau sekunder. Penggolongan ini berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Yang terakhir, jaminan pihak ketiga. Perusahaan yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anis Sufiani. Perkenalkan, nama saya Anis Sufiani dengan NIM 1905010262. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Nah, dalam menentukan bunga kredit memerlukan beberapa komponen. Yang pertama, total biaya dana yang merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Yang kedua, biaya operasi. Penggunaan sarana dan prasarana memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh bank sebagai biaya operasi tersebut.
tersebut. Yang ketiga, cadangan resiko kredit macet. Cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan ini disebabkan setiap kredit mengandung resiko yang tak terbayar. Yang keempat, laba yang diinginkan. Dalam menginginkan laba, bank harus mempertimbangkan kondisi pesaing dengan kondisi nasabah. Yang kelima, pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.